Halo semuanya, ketemu lagi guys, unboxing beneran ya. Nah kali ini device yang pengen gue unboxing adalah OnePlus 8 Pro, OnePlus 8 Pro ya. Cerita dikit dulu sebelum di unboxing. Mau beli ini mikir-mikir banget sih tadinya, karena selain harganya juga lumayan ya. Ini gue beli 15 juta dan ini juga belinya di Batam. Ini barang China, sini tulisannya tuh bahasa China. Terus ini gue beli tanggal 1 Juni kemarin dan baru nyampenya 8 Juni. Jadi sekitar 8 hari pengirimannya. Yang bikin mikir banget selain harganya adalah ya ini soal emailnya. Bisa atau enggak sih dia pakai SIM card Indonesia ya. Gue nanya sellernya sih. Dan ini sambil buka aja deh kalau gitu. Ini dikirimnya pakai tiki, datangnya dengan box kayu. Padahal gue nggak minta box kayu, tapi sellernya ngasih box kayu. Nah kita sambilan buka aja ya. Pakai kerambit yang ini deh. Yoi, yang karbon nih. Jadi tadinya tuh gue ngobrol-ngobrol juga sama si sellernya ya, nanya ini pajak email gimana, pajak email gimana. Cuma kata si sellernya dia kayak muter-muter gitu sih jawabannya. Dia cuma bilang email aman, email aman. Terus ada juga diskusinya yang lain, gue tanya, gue baca SIM card Indonesia kebaca apa enggak? Nah kata sellernya aman, udah bisa kebaca. Intinya kayak gini guys. Jadi sepengetahuan kita ini kan soal email kalau nggak kedaftar nggak dapat sinyal ya. Nah jadi si sellernya itu kayak gini loh. Dia ngetes handphonenya dimasukin SIM card Indonesia. Kalau jalan itu dianggapnya aman. Tapi kan iya namanya gue ngerinya tuh kena razia tiba-tiba karena email ini nggak kedaftar seminggu kemudian apa 2 minggu kemudian ataupun 3 bulan kemudian akhirnya mati gara-gara nggak ada sinyalnya. Nah sampai akhirnya gue nyari-nyari di toko online. Intinya kalau harga di Cina itu setahu gue yang ini yang gue beli adalah RAM 12 GB, ROM-nya 256 GB. Dan jujur gue nggak ngincar RAM-nya, gue lebih ngincar yang 256 GB. Kalau dapat RAM-nya 8 GB pun gue nggak apa-apa. Yang penting internalnya 256. Tapi karena OnePlus 8 Pro adanya yang 12 GB, kalau internalnya 256 ya udah. Ada 3 warna kan aslinya. Ada warna hitam, biru, sama hijau. Gue ngambil yang hijau. Sayangnya nggak ada warna putih ya. Dah lanjut lagi. Ini handphone harganya segitu. Gue mikirnya gini juga. Aslinya kan kalau di Cina harganya 12 jutaan ya. Buletin aja deh 13 juta nyampe ke Indonesia. Si sellernya ngambil untung 2 juta anggaplah. Nah terus pikirnya gua kalau misalkan ini tiba-tiba sinyalnya mati kan kita mesti bayar pajak nih. Nantinya ya berapa lah paling 1 juta apa 2 juta. Oke anggap paling buruk-buruknya 17 juta ya. Nah soalnya gue ngeliat seller Topet yang lain dia ada ngejual tuh sampai kalau dibulatin 18 juta sih. Dan di lapaknya tuh dia bilang kalau ini udah aman, emailnya udah terdaftar. Tuh, jadi mikir gue adalah kalau yang aman, udah langsung aman maksudnya harganya 18 juta. Tapi giliran yang belum aman, harganya selisihnya lumayan jauh. Kali aja kalau ngelapor pajak kan jadinya lebih murah ya, nggak nyampe 18. Yaudah akhirnya gue beli. Gue ngobrol juga sama istri gue pastinya. Dan dia mikirnya, ya udah sih demi konten, ya udah diambil. Gitu guys, jadi kira-kira ya latar belakang kenapa sampai akhirnya gue beli OnePlus 8 Pro. Tapi kalau dari sisi reviewer sendiri ya, gue tuh sebenarnya juga bener-bener kangen pakai OnePlus. Gue kangen pakai oksigen. Jadi kalau teman-teman ngeliat kepoin Instagram gue tuh juga termasuk fansnya OnePlus. Gue sempet pakai OnePlus itu terakhir itu OnePlus 5 aja, jadi nggak 5T. Itu terakhir tahun 2017 sampai akhirnya gue pindah ke Pixel karena gue bosen banget sama kameranya OnePlus yang begitu-begitu aja. Akhirnya gue pindah ke Pixel. Tapi ya udah seiring waktu berjalan sampai sekarang tahun 2020 gue kangen nih sama OnePlus gitu. Dan ini dia handphonenya. Jadi bisa gue bilang ini handphone sebenarnya handphone BM yang kalau temen nggak suka banget itu jangan dibeli sih. Karena risikonya lumayan. Selain ya itu barang BM, emailnya bisa kena. Ya harganya sih nggak murah. Ini tuh kenanya bukan flagship killer lagi sekarang. Dia benar-benar masuk ke jajaran flagship. Ini boxnya emang panjang banget sih. Dalamnya ada apa lagi nih? Ini ada kayak bisa dibuka. Apa nih? Oh, kan bahasa Cina kan, bukan yang global nih. Oh ini dapat stiker. Anjay, stikernya sekarang gede amat ya. Dulu mah segini coy, kecil. Ini OnePlus berapa gue juga lupa nih. Bahkan ini aja masih gue simpen nih kenang-kenangan casing OnePlus 3. Dulu gue punyanya OnePlus 3T gitu. Cuma kalau yang OnePlus 5 udah gue jual semua barengan sama casing-casingnya. Agak nyesel sih casingnya nggak gue sisain satu gitu. Jadi bisa dibilang gue tuh emang fansnya OnePlus. Bahasa Cina gue nggak tahu nih. Kalau teman-teman yang tahu coba artinya apaan nih.
Nah, jadi kalau soal spek kan ya pasti teman-teman udah pada tahu lah, pakai Snapdragon 865, RAM-nya tadi 12 GB, kameranya bagus, ngecasnya cepet, 30 watt, warp charge, 30 watt juga, sama dia bisa wireless 30 watt juga, cuma casannya beli lagi. Tuh. Mesti beli adapternya, guys. Ya, ini dapat casingnya yang bawaan kayak gini, ada tulisannya Never Settle. Baiklah, casing bawaan ntar dulu. Gue udah beli beberapa casing, nanti akan ada video tim casingnya. Oke, sekarang lihat HP-nya, ini kita buka dulu. Jadi sekali lagi ya, ini OnePlus sebenarnya kalau teman-teman nggak suka banget handphonenya, ini nggak wajib dibeli. Karena ini yang bikin gua kangen, pribadi kangen ya, cuma dua hal. Pertama adalah ngecasnya, terus yang kedua adalah Oxygen OS. Dah, karena OS-nya. Mau ini fingerprint-nya cepet, mau ini kameranya bagus, terus ini warnanya juga bagus, terus bodinya lebih compact sekarang. Iya, itu kelebihan yang buat gue pribadi ya udah bonus aja. Tapi kalau itu fitur yang dibilang bahwasa belinya karena fitur ini ya, karena ngecasnya cepat, karena bodinya bagus, karena kameranya bagus, enggak. Gue beli karena dua hal itu aja, ngecasnya plus Oxygen OS. Gue kangen, guys. Nah, di sini juga ada beberapa handphone. Di sini ada Oppo Find X2 Pro. Ntar kita bedain dimensinya. Terus ini juga ada S20 Plus yang jadi daily driver gue. Gitu. Walaupun sebenarnya ini kartunya lagi nggak ada karena gue lagi ngetes ke Find X2 Pro. Ntar juga kita cobain kartu XL gue di sini pindah ke sini. Apakah ada sinyalnya? Jadi bodi belakangnya ini anodized ya. Jadi dia kayak ngedove tapi kayak lapisan luarnya doang. Dalamnya tuh ada lagi. Ya udah sambil dinyalain aja sih. Ini ngomong-ngomong udah dapat anti gores bawaan ya. Tuh, kelihatan ya. Terus ini tuh yang mirip-mirip iPhone, dia ada mute slidernya. Terus ini ternyata pas gue pegang, plek loh, beneran bodinya mirip. Sama dimensinya. Oke ya, nah malum lah ya, namanya juga satu atap. SIM card, oh iya SIM cardnya. Lepas dulu. Oke, sebelum lanjut masukin SIM cardnya, ini perbandingannya dulu ya. Kalau sama S20 Plus, ya kurang lebih mirip tapi masih lebih ramping, lebih kecil, lebih compact si S20 Plus di tangan gua. OnePlus 8 Pro lebih tinggi tuh, guys. Oppo Find X2 Pro tadi udah kita cobain, mirip ya. Oke, sambil masukin SIM cardnya kita ngobrol lagi. Mungkin dari teman-teman juga ada yang bertanya-tanya ya. Katanya kan kalau ada keluar barang dari Batam itu kita dikenain pajak lagi nantinya dari kurirnya gitu ya. Tapi ternyata ini aslinya gue pikir juga bakalan dapet. Ternyata enggak sih, guys. Jadi gue beli 15 juta, itu udah bersih, gue terima sampai rumah. Ini slot SIM cardnya cuma dual SIM aja, jadi nggak bisa pakai micro SD lagi ya. Dah ya, semoga ini SIM cardnya nyala, ini masih nungguin. Oh tuh, kanan atasnya tuh, sebelahnya logo NFC, guys. Bisa tuh, 4G plus coy. Cuma nggak tahu umurnya bertahan sampai berapa lama. Oke, ini lanjut gue setting dulu dan install satu aplikasi dulu biasa, yaitu AIDA buat ngeliat si internal storage-nya sama RAM-nya tuh sisanya berapa. Oke guys, ini dia tampilan utamanya si OnePlus 8 Pro. Ya Allah, sumpah gue kangen banget sama Oxygen, guys. Enak banget ini. Untuk sinyalnya 4G plus tadi pas gue cek. Ya pokoknya ini cuma ngasih tahu aja awal mula kalau kita beli ya. Gue nggak ngetes game karena useless sih, buang-buang durasi ngetes game di Snapdragon 865. Terus RAM-nya juga 12 GB, nggak usah lah ya. Kita ngomongin ya ini aja yang sepenglihatan kalau misalkan teman-teman baru beli handphone gitu, yang kelihatan lah pokoknya aplikasi third party yang udah keinstall itu Netflix aja. Terus ini ada kelompok si OnePlus juga. Tuh isi-isinya kayak gini. Terus di bagian quick setting juga kayak gini nih, ada NFC buat di on off. Aslinya sih on, cuma kalau gue biasanya gue matiin aja soalnya kan lagi nggak dipakai. Anggap aja bisa ngirit-ngirit baterai. Terus ini ada night mode, tapi pas gue klik ternyata bukan dark mode gitu sih, tapi jadi kuning gitu loh. Jadi biar matanya lebih enak aja kalau ngelihat handphonenya di dalam kegelapan. Terus untuk dark mode-nya gue sih nyari ya di display, nggak nemu sih. Ada night mode yang tadi. Tuh kalau di onin kuning. Terus apa namanya dark mode ya? Pas di search setting gue nyari dark mode gitu, kali ada ya dark, ternyata nggak ada tuh, guys. Bingung sebenarnya ada apa enggak ya. Nanti gue cek lagi aja. Terus pas ke bawah bagian sistem nih, ternyata ada update lagi. Tuh sistem update. Oxygen OS checking for update.
ada update 157 MB. Terus di bagian Play Store, gua ini belum install AIDA. Pas ngecek aplikasi bawaannya ternyata tuh kayak biasa Android PR-nya ya. Update-nya tuh ada banyak. Kalau temen-temen pakai data, aduh lumayan sih nih. Jadi enakan connect ke WiFi. So ini aplikasinya semua belum gua update. Gua akan install dulu AIDA. Ya gua akan ngecek berapa sisa memorinya. Kita open aja. Oke, kita lihat sistemnya. Ini OnePlus 8 Pro. 12 GB total memori 1131, available-nya 7 GB aja. Jadi sisanya udah kemakan sama sistem yang sedang berjalan ya. Internal storage-nya ini 220 GB lah. Terus yang kesisa masih 215 GB-an. Banyak banget. Oke, CPU-nya Snapdragon 865. Oke, cakep. Terus ini juga GPU-nya pakai Adreno 650, refresh rate 120 Hz. Oh iya, soal refresh rate ya. Kita tuh ada di bagian dia display. Terus kita ke bagian advance. Nah, ini refresh rate-nya 120 Hz, resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya ada cuma 2, jadi yang 90 Hz itu nggak ada. Terus resolusi ini bisa 2K. Dan kalau kita pindah ke 2K, masih bisa juga refresh rate-nya 120 Hz sama kayak si Oppo Find X2 Pro. Cuma kalau buat gue pribadi, Full HD Plus aja udah cukup. Mata gua nggak sebegitu tajamnya sih buat ngelihat layar handphone sekecil gini 2K gitu loh guys. Lebay. Terus nggak mau ngetes game, jadi paling gua ngetes kamera aja sih. Habis ini ya gue jepret foto kayak nih sekarang gue foto ini. Terus gue foto ini juga. Terus gue foto ini. Terus gue foto kerambit 2 yang karbon. Terus foto kerambit yang ketiga. Pokoknya ini handphone, gue nggak mau review cepet-cepet soalnya gue ada beberapa PR. Terus ini juga gue kan tadi nyobain fingerprintnya ya, cepet tuh, ya. Dan ini pas gue pakai ya Find X2 Pro ngerasanya cepetnya sama aja sih ya guys. Coba nih ya, kita cobain bareng nih. Nyala, 1, 2, tuh, sama. Ini cepetan kelihatan Oppo mungkin, karena nggak ada animasinya. Oke guys, selanjutnya nih yang bikin gue penasaran, gue mau nelpon simpati gue deh. Nih simpati gue di sini ya, ada di iPhone dan ya kelihatan tuh gue syutingnya jam berapa. Syuting enakan jam segini guys, tengah malam. Oke, ini gue telepon ya. Kok nggak nyambung? Oh nyambung, aman guys. Bisa men, pulsa gitu-gitu ngecek ya. Oh ini dia, tuh guys, lihat pulsa gue 3000. Handphone bagus tapi nggak ada pulsanya. Ya maklum lah, namanya juga bukan nomor utama ya, ini nomor secondary. Kalau nomor utama sih tuh, kalau nomor utama lumayan pulsanya 56 ribuan. Guys, udah segitu aja. Jadi kesimpulannya gini ya, ini OnePlus 8 Pro. Teman-teman yang lain, reviewer yang lain udah banyak juga yang review kameranya kayak gimana hasilnya. Terus videonya juga ya pasti bagus. Kayak gimana hasil kameranya, terus juga kayak gimana hasil videonya, performanya ya udah pasti bagus lah. Intinya ini gua pengennya ini handphone gue pakai sih. Makanya nanti reviewnya belakangan aja lah, setelah 3, 4 bulan atau 5 bulan kemudian. Pokoknya nggak usah ditungguin kalau OnePlus 8 Pro reviewnya di channel gue ini. Karena gue sendiri penasaran ini doang umur IMEI-nya ya. IMEI-nya tuh berapa lama. Nanti kalau misalkan dia IMEI-nya kena, baru kali ya gue akan bikin video lanjutannya. Yang pasti setelah video unboxing beneran, gue mau bikin video casingnya. Karena gue udah beli beberapa casing di Topet ada, di Shopee yang dalam negeri juga ada, terus yang di luar negerinya juga ada. Yaudah, paling segini aja ya video unboxing beneran ya. Untuk OnePlus 8 Pro. Terima kasih banget buat teman-teman yang punya kuota banyak, yang wifi-nya kencang buat nonton video nggak jelas unboxing beneran ya. Untuk episode kali ini OnePlus 8 Pro. Thank you banget guys, gue appreciate. Semoga jadi pahala. Tapi seperti biasa, nggak usah di like,
nggak usah di-share dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.